Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Inta Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu Antoni Saregar, MPD MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri atas 13 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Dan inilah video presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat partikel dari gelombang elektromagnetik, di mana di situ ada radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah daya pancaran atau biasa dilambangkan dengan J. Nah, mendapatkan J itu adalah hasil dari X kali T, didefinisikan sebagai energi yang dipancarkan pada gelombang atau biasa dilambangkan dengan lambda tertentu. Persatuan luas dan persatuan waktu dilakukan oleh Kirchhoff yang telah menunjukkan bahwa untuk lambda tertentu perbandingan daya pancaran terdapat absorpsi. Kemudian untuk Kirchhoff yaitu menggunakan dua planet yang sejajar dan terlihat pada bawah dalam keadaan setimbang besar emisi dan absorpsi sama untuk setiap panjang gelombang atau lambdanya. Kemudian untuk radiasi akan keluar dari lubang kecil tersebut bila benda berongga tersebut dipanaskan pada suhunya atau T-nya. Kemudian benda hitam menurut teori secara klasik dideskripsikan dalam dua hukum radiasi yang saling bertentangan. Yang pertama yaitu hukum radiasi yang diusulkan oleh Rayleigh-Jeans yang sesuai dengan hasil eksperimen hanya pada bagian spektrum yang mempunyai panjang gelombang yang panjang atau pada frekuensi yang rendah. Nah, kemudian yang kedua yaitu hukum radiasi menurut Wien hanya sesuai dengan hasil eksperimen pada spektrum dengan panjang gelombang pendek atau pada frekuensi yang tertinggi. Dan sedangkan menurut Planck dapat menunjukkan bahwa terdapat interpolasi antara spektrum radiasi benda hitam menurut Rayleigh-Jeans dan Wien. Bahkan spektrum yang diusulkan pada Planck mencakup seluruh rentang frekuensi bagi yang tercakup dalam spektrum Rayleigh-Jeans dan Wien. X V, T sama dengan CV kubik E pangkat min beta pi per T 1.1. Implikasi dari hukum ini adalah dengan diketahuinya distribusi spektrum radiasi benda hitam pada temperatur tertentu, distribusi spektrum pada temperatur yang lain dapat ditentukan dengan persamaan 1.1. Bila fx atau gx dari fungsi di atas mempunyai harga maksimum untuk x lebih dari 0, maka lambda maksimum yaitu harga lambda x v, t maksimum dinyatakan sebagai lambda maksimum sama dengan b per t. B adalah konstanta umum. Rayleigh-Jeans menyatakan bahwa rapat energi gelombang elektromagnetik dalam benda berongga yang dindingnya dan seluruh bagian rongga dipertahankan pada suhu yang tetap dan homogen T. Radiasinya ke segala arah sama besar, homogen dan tak terpolarisasi sebagai dE per Vd omega sama dengan X omega, T atau E per V integral X omega, T d omega 1.2. Bila rongga tersebut volumenya V, banyaknya gelombang EM yang beresonansi dalam rentang frekuensi d omega dan dn, dan masing-masing GEM mempunyai energi rata-rata epsilon omega, T, maka energi total yang terkandung dalam rongga adalah V X omega, T d omega dn per dw.
epsilon omega, T d omega 1.3, dan besar rapat energi X omega, T adalah X omega, T sama dengan epsilon omega, T per V kuadrat C kubik omega kuadrat 1.4. Karena gelombang EM yang beresonansi dianggap sebagai osilator harmonik satu dimensi, dan setiap osilator harmonik mempunyai dua arah polarisasi, dan prinsip ekuipartisi energi seperti dalam termodinamika, di mana rata energi untuk masing-masing osilator harmonik adalah epsilon sama dengan KT 1.5. Maka besar rapat energi yang sesuai dengan perumusan Rayleigh-Jeans adalah X omega, T sama dengan KT per Pi kuadrat C kuadrat C kubik omega kuadrat 1.6 untuk harga H omega per KT yang kecil persamaan 1.6. Kemudian Planck merubah definisi rata energi per osilator harmonik dari GEM dinyatakan pada persamaan 1.5 sebagai epsilon sama dengan NH omega untuk N 1,2, 3,4, 1.7. Besarnya energi rata dalam suatu sistem yang berada dalam kesetimbangan termodinamika dapat diperoleh dengan statistika sederhana, yaitu X V, T sama dengan H per Pi kuadrat C kubik omega per HW per EKT min 1 per kubik 1.8. Contoh soal, tentukan banyaknya kuanta yang dipancarkan oleh lampu 100 watt bila panjang gelombang cahaya lampu adalah 6000 angstrom. Penyelesaian energi partikel kuantum untuk cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom dapat dicari dengan menggunakan formula kuantisasi cahaya, di mana epsilon sama dengan Hc per panjang gelombang sama dengan H itu konstanta Planck, yaitu sebesar 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon dikali kecepatan cahaya C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi panjang gelombangnya kan 6000 angstrom dirubah ke meter jadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, hasilnya yaitu 3,3 dikali 10 pangkat min 19 Joule untuk satuan Joule. Nah, di sini dirubah menjadi satuannya ERG sehingga hasilnya 3,3 dikali 10 pangkat min 12 ERG. Untuk sumber cahaya 100 watt, maka banyaknya kuanta yang terkandung adalah R sama dengan 100 watt itu dirubah ke ERG sehingga 100 dikali 10 pangkat 7 dibagi, masukkan nilai epsilonnya 3,3 dikali 10 pangkat min 12. Min 12 pindah ke atas sehingga pangkatnya menjadi 10 pangkat 19. 100 dibagi 3,3 itu kan 30,30. Nah, biar pangkatnya menjadi 10 pangkat 20, jadi 30,30 nya menjadi 3. Jadi nilainya N sama dengan 3 dikali 10 pangkat 20 foton. Dari perhitungan tersebut ditunjukkan bahwa begitu banyak jumlah foton yang dihasilkan oleh 100 watt lampu. Maka tidak mengherankan bila kita tidak merasakan sifat partikel dari cahaya. Saya di sini Endang Purwanti akan menjelaskan tentang materi efek fotolistrik. Apa sih yang disebut dengan efek fotolistrik itu? Jadi, efek fotolistrik adalah terlemparnya suatu elektron dari permukaan logam yang disinari dengan cahaya. Maka itu disebut dengan efek fotolistrik. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Philip Lenard menunjukkan bahwa energi elektron yang terlempar dari permukaan logam ditentukan oleh frekuensi radiasi yang jatuh ke logam. Nah, bisa nih kita lihat pada gambar 1.2. Gambarnya bisa kita lihat. Nah, di sini
adalah sebuah rangkaian sederhana di mana sebuah cahaya datang menyinari permukaan logam yang ada di sini sehingga membebaskan elektron yang bergerak menuju plat konektor. Nah, selanjutnya bila cahaya monokromatik diradiasikan ke permukaan logam, itu akan terjadi gitu. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1.2, maka permukaan logam melepaskan elektron-elektron bebas nih. Nah, dengan energi kinetik tertentu. Fenomena ini berlawanan dengan teori gelombang klasik, di mana energi gelombang ditentukan oleh intensitasnya. Nah, bila berkas foton dengan energi masing-masing foton sebesar E sama dengan H omega jatuh pada permukaan logam sehingga menyebabkan elektron pada kulit bagian dalam ini terionisasi. Nah, maka elektron yang terionisasi akan bergerak menuju anoda dengan kecepatan elektron. Nah, rumusnya yaitu adalah V sama dengan akar 2H dikali omega dikurang Pi per M. Nah, di mana Pi ini adalah fungsi kerja, yaitu energi ikat E dengan inti. Besar beda potensial yang menghentikan elektron yang bergerak adalah V, atau kecepatan, yaitu H dikali omega dikurang Pi per E. Dengan E ini memiliki nilai yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 19C. Nah, dari persamaan 1.9 bisa bila dilakukan eksperimen dengan gelombang polikromatik yang bervariasi frekuensinya dari cahaya merah, hijau, biru, dan lain sebagainya, maka energi elektron yang terbebaskan berbanding lurus dengan frekuensi radiasi foton yang dijatuhkan pada permukaan logam. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1.3. Gambar 1.3, grafik energi elektron bebas sebagai fungsi dari frekuensi cahaya yang membebaskan elektron. Dari gambar 1.3 dapat kita simpulkan bahwa E alfa dalam kurung A ditambah B omega. Faktor kesebandingan B yang ditemukan dari percobaan merupakan konstanta Planck yang dibagi 2pi, sehingga B sama dengan H per 2pi sama dengan H. Maka E sama dengan H dalam kurung omega min omega A. E sama dengan H dalam kurung V min V A. Einstein menginterpretasikan fenomena ini sebagai postulat kuantum cahaya dikrit atau foton dengan energi H omega. Dari percobaan yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar 1.3, frekuensi batas atau ambang omega A tergantung pada jenis logam yang disinari. Energi terkecil dari foton disebut sebagai energi ambang. Kuantum cahaya yang dipostulatkan untuk memahami fenomena efek fotolistrik bergerak dengan kecepatan cahaya. Maka, menurut teori relativitas Einstein, massa diam foton adalah 0. Dengan demikian diperoleh hubungan untuk energi total pada efek fotolistrik yaitu E kuadrat sama dengan H omega kuadrat sama dengan M dot C kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat untuk persamaan 1.13 dengan K sama dengan 2pi per lambda yang merupakan angka gelombang dan P sama dengan HK sama dengan H omega per C yaitu untuk persamaan 1.14. Arah momentum foton searah dengan arah rambatan gelombang cahaya. Maka P sama dengan HK untuk persamaan 1.15. Contoh soalnya yaitu berkas cahaya yang intensitasnya 1 watt per cm kubik jatuh pada permukaan plat besi yang luasnya 1 cm kubik. Bila 96% berkas cahaya dipantulkan oleh plat besi dan hanya 3%-nya yang mempunyai energi di atas fungsi kerja dari besi, maka berapakah elektron yang terlepas per detik dan hitung kuatnya.
energi total yang diserap besi itu kan ya, min E sama dengan 0,03 dikali 0,04 dikali 1 kilowatt per cm kubiknya, itu dijadikan 10 pangkat min 6 watt per cm kubik. Nah, hasilnya itu sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 10 joule per second. Nah, karena banyaknya elektron yang terlepas dari permukaan logam, dengan asumsi setiap satu foton menghasilkan satu elektron adalah min N sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 10 joule per S itu tadi, lambda per HC sama dengan 12 kali 10 pangkat min 10 joule per sekon dikali, nah lambdanya itu kan 250 kali 10 pangkat min 9 M per 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi itu joule per sekonnya itu dicoret-coret karena sama meter per sekon itu. Nah, jadi itu hasilnya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 9. Jadi energi total yang diserap besi itu sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 9. Nah, untuk besarnya kuat arus yang dihasilkan elektron adalah min I sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C itu yang dalam pada rumus, terus dikali 1,5 dikali 10 pangkat 9 per sekon. Jadi hasilnya yaitu 2,4 dikali 10 pangkat min 10 ampere. Apa sih itu efek Compton? Efek Compton itu merupakan suatu peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumpuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Nah, untuk sinar X yang dihamburkan oleh elektron itu akan mengalami suatu perubahan frekuensi bila dibandingkan dengan sinar X yang dijatuhkan ke permukaan logam. Dan perubahan ini biasanya itu tergantung pada sudut hamburannya. Efek ini juga telah diamati oleh Compton sejak tahun 1923 dan juga dijelaskan berdasarkan pada pandangan foton oleh Compton dan Debye secara selempat. Baik, selanjutnya yaitu perhatikan pada gambar 1.4 merupakan skema interaksi antara foton dengan elektron pada efek Compton. Gambar 1.4 pada tumbukan antara foton dan elektron itu berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi foton yang datang dan energi elektron diam sama dengan jumlah energi foton yang dihamburkan dengan energi elektron yang terpental, yaitu H omega ditambah M0 C pangkat 2 sama dengan H omega aksen ditambah MC pangkat 2. HC per lambda I ditambah M0 C pangkat 2 sama dengan HC per lambda F ditambah MC pangkat 2. Ini merupakan persamaan 1.16 dan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu H per lambda sama dengan H per lambda aksen ditambah vektor P. Nah, ini merupakan persamaan 1.17. Karena elektron itu bergerak secara relativistik, maka persamaan energi relativistik pada elektron dinyatakan sebagai berikut. Energi relativistik pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 dikali C pangkat 4 sama dengan M0 pangkat 2 dikali C pangkat 4 ditambah P pangkat 2 dikali C pangkat 2. Hubungan antara sudut hamburan Theta dengan pergeseran frekuensi atau panjang gelombang dapat kita peroleh dari persamaan 1.16, 1.17, dan 1.18. Nah, bila persamaan 1.17 yang ini kita uraikan ke dalam komponen paralel dan tegak lurus, maka menjadi H per lambda I sama dengan H per lambda F cos theta ditambah P cos Pi. Ini merupakan persamaan 1.19
Dan 0 sama dengan negatif H per lambda F sin theta ditambah P sin Pi. Ini merupakan persamaan 1.20. Nah, apabila masing-masing persamaan dari 1.19 dan 1.20 itu kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, maka akan diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk persamaan 1.19 itu kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan, itu menjadi seperti ini. H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 negatif 2 H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F cos theta ditambah H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 cos pangkat 2 theta sama dengan P pangkat 2 cos pangkat 2 pi. Lalu persamaan 1.20 kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan, akan menjadi H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 sin pangkat 2 theta sama dengan P pangkat 2 sin pangkat 2 theta. Dan ini bisa kita rubah menjadi H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 negatif 2 H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F cos theta ditambah H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. Ini merupakan persamaan 1.21. Nah, apabila persamaan 1.16 yang ini kita kuadratkan, maka akan kita peroleh seperti ini. H pangkat 2 dikali C pangkat 2 per lambda I pangkat 2 ditambah H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda F pangkat 2 ditambah M0 pangkat 2 C pangkat 4 ditambah 2 HC per lambda I M0 C pangkat 2 dikurang 2 HC per lambda F M0 C pangkat 2 dikurang 2 H pangkat 2 C2 dibagi lambda F dikali lambda I sama dengan M pangkat 2 C pangkat 4. Atau bisa juga berubah menjadi seperti ini. Ini persamaan 1.22. Dan apabila persamaan pada 1.21 itu kita kali dengan C pangkat 2, maka kita peroleh seperti ini. H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda I pangkat 2 dikurang 2 H pangkat 2 dikali C pangkat 2 per lambda I dikali lambda F cos theta ditambah H pangkat 2 dikali C pangkat 2 per lambda F pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 2 kita kali dengan C pangkat 2. Ini merupakan persamaan 1.23. Lalu apabila persamaan 1.22 dan 1.23 itu kita kombinasikan, maka akan kita peroleh seperti ini. 2 HC per lambda I M0C kuadrat dikurang 2 HC per lambda F M0C kuadrat dikurang 2 H kuadrat dikali C kuadrat per lambda F dikali lambda I ditambah 2 H kuadrat dikali C kuadrat dibagi lambda I dikali lambda F cos theta itu sama dengan 0, atau M0C dibagi lambda I dikali lambda F dikali dengan dalam kurung lambda F dikurang lambda I sama dengan H per lambda F dikali lambda I dikali 1 negatif cos theta. Maka lambda F min lambda I itu sama dengan H M0 H dibagi M0C dikali dengan 1 min cos theta. Ini merupakan persamaan 1.24. Pada persamaan 1.24, faktor dari H per M0C itu merupakan panjang gelombang foton yang terhambur atau panjang gelombang Compton. Lambda E dari sebuah partikel dengan massa diam atau M0 dalam hal ini adalah elektron. Jadi lambda E itu merupakan panjang gelombang dari elektron. Energi kinetik elektron yang terhambur adalah T sama dengan HC per lambda I dikali lambda F dalam kurung lambda I dikurang lambda F itu sama dengan HC per lambda I dikali lambda F lambda E dalam kurung 1 min cos theta. Pada persamaan 1.25 itu efek Compton itu hanya dapat kita amati dalam domain panjang gelombang yang pendek, yaitu hanya sinar X dan sinar Y. Jadi kalau dibandingkan dengan elektrodinamika klasik, maka gelombangnya sama dengan gelombang EM yang datang
atau gelombang maksimum yang datang, dan hanya mungkin terjadi pada kuantum cahaya dengan momentum Hk dan energinya itu H omega. Kita dapat lihat gambar 1.5 ini merupakan distribusi foton dan sudut hamburan. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.